Iya, pujian ini menyatakan sebuah ungkapan yang luar biasa bahwa Yesus menjadi permata hati kita. Di tengah situasi apapun yang terjadi, dia yang paling berharga dalam hidup kita. Nah, malam hari ini Pak Pendeta Domingus kita akan bahas tentang new normal life. Kadang-kadang kepleset-pleset masih ngomong ya. Pemerintah mencanangkan sebuah gaya hidup baru setelah masa COVID-19 ini. Dan bagaimana gereja menyikapi situasi yang seperti hari ini karena akan ada beberapa perubahan-perubahan yang akan terjadi. Contoh sederhananya adalah saya dapat informasi sekalipun kita belum dapat informasi yang akurat bahwa sementara waktu ini ibadah saja akan dibatasi. Artinya gereja boleh beribadah pada Minggus tetapi dibatasi hanya setiap kali ibadah 10 orang. Lalu saya dengar juga dalam New Normal Life ini akan ada pembatasan usia orang masuk kerja. Katanya umur 45 atau 50 maksimum orang boleh masuk kerja. Di atas itu mereka tidak boleh dikerja. Artinya mereka work from home. Nah, bagaimana gereja menyikapi new normal life seperti hari ini? Silakan Pak Pendeta Domingus sampaikan kepada callers malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Mesak untuk kesempatan berikutnya bersama-sama dengan call untuk kita bersama-sama menyikapi pandemi ini, baik kita sebagai gereja dan juga tanggung jawab sebagai gereja lokal agar jemaat anak-anak Tuhan yang saat ini sedang berada dalam situasi yang kita biasa menyebut sebagai situasi anomali, yaitu situasi yang abnormal yang membuat kita semua itu membatasi berbagai hal dari kegiatan kehidupan kita sehari-hari. New normal life ini sendiri sebetulnya adalah suatu cara baru ya, atau satu perilaku kehidupan umat manusia, karena ini pandemi berarti kehidupan global ya. Saya tidak tahu persis, tapi ingat saya dari informasi media bahwa istilah ini memang adalah istilah yang sekarang ini tidak digunakan dalam bahasa Indonesia, tetapi digunakan sejak salah satu petinggi WHO men-tweet tentang bagaimana kita menghadapi ini, sehingga istilah itu menjadi populer. Bahkan pemerintah kita di Indonesia pun menggunakan istilah itu sebagai salah satu cara ketika pandemi ini dalam beberapa bulan ini tidak kunjung kita bisa atasi. Sehingga memang ada satu perubahan perilaku ya. Sebetulnya istilah ini untuk menunjukkan perubahan perilaku, yaitu bagaimana perilaku kita untuk menjalani kehidupan normal. Jadi, ya, kehidupan normal. Tapi kehidupan normal itu harus di dalam protokol kesehatan untuk kita tetap mencegah COVID-19 ini penyebarannya tidak terlalu meluas begitu ya. Kita bersyukur sampai hari ini walaupun memang cepat sekali dalam beberapa hari ini, tetapi sudah menjadi bukan lagi sesuatu yang memberikan kepanikan yang terlalu berlebihan kepada kita gitu ya. Nah, istilah ini new normal life ini sendiri adalah seperti yang saya sampaikan tadi adalah perubahan perilaku, tapi adalah perubahan perilaku sebelum pemerintah menemukan atau WHO menemukan vaksin. Ya. Jadi ini bukanlah perilaku yang kemungkinan, ini adalah perilaku sementara yang mau dicanangkan oleh pemerintah sebelum kita menemukan vaksinnya. Nah, menurut informasi yang kita bisa baca juga di media saat ini, ternyata bahwa vaksin ini paling tidak kita temukan paling cepat. Itu lebih cepat lebih bagus tentu saja, tetapi paling tidak menurut informasi tahun 2021, berarti masih 1 tahun. Sementara kita harus terus berlanjut, kehidupan kita ini harus berlanjut, maka dengan luar biasanya pemerintah, dengan kerja keras, tentu saja Pak Jokowi yang sebelum COVID ini saja menurut informasi tidur hanya beberapa jam saja, mungkin ini akan lebih, karena ini situasi yang anomali, yang abnormal ya. Jadi maksud pemerintah adalah supaya kita itu bisa hidup berdampingan dengan bencana COVID ini atau virus ini. Nah, apa yang kita harus lakukan dalam situasi ini? Ada beberapa hal, yaitu ada tes, ada tracing, ada treatment, ada isolate, atau
kita bisa mengisolasi diri gitu ya. Nah, pemerintah dalam hal ini sudah banyak sekali informasi, hanya sekedar hanya sekedar saja saya sampaikan ini. Dan yang kita perhatikan Pak Mesak adalah PGI begitu sigap. Dan dalam beberapa surat edaran yang kita juga sudah terima belakangan ini, gereja-gereja, pimpinan gereja, PGI meminta kepada kita untuk kita mendukung pemerintah dengan penuh disiplin. Ya. Jadi memang kita bersyukur bahwa gereja Tuhan saat ini Pak Mesak tidak ada yang memberikan kenapa kita tidak bisa beribadah gitu ya. Kenapa? Karena orang Kristen, gereja Tuhan tahu betul pemerintah adalah wakil Allah. Sebagai wakil Allah kita harus percayakan mereka ketika dalam situasi seperti ini untuk mencari jalan keluar. Nah, saya merenungkan memang tidak ada selain pemerintah yang bisa bersama-sama WHO menemukan vaksin yang bisa membuat virus ini bisa kita atasi gitu ya Pak ya. Jadi ketika pemerintah melihat kita tidak cepat menemukan vaksin, maka pemerintah pun tentu bekerja sama dengan semua stakeholder, semua lembaga non pemerintah seperti juga gereja. Bagaimana caranya supaya kita bisa ini? Maka gereja diminta. Saya baca di media PGI juga Pak Gomar Gultom, ketua PGI kita, sedang bekerja keras. Bagaimana caranya supaya menyiapkan edaran kepada gereja-gereja supaya kita semua gereja Tuhan ini bisa dengan arahan pemerintah menghadapi new normal life ini. New normal life. Ya. Maka menurut saya Pak Mesak, gereja sikap yang paling penting saat ini adalah mendukung sepenuhnya dan mendoakan pemerintah seperti yang kita lakukan tiap malam di sini adalah supaya pemerintah itu bekerja dengan nyaman. Ya, bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya tidak ada pemerintah seperti firman Tuhan dalam Roma itu bahwa pemerintah tidak ada yang tidak dikehendaki Tuhan dalam pengertian yang normal gitu Pak ya. Dan saya percaya pemerintah akan kerja keras untuk itu. Jadi karena pemerintah yang paling tahu menangani COVID ini, maka apa yang kita harus lakukan? Yang pertama menurut saya sekali lagi, kita mendoakan pemerintah supaya bagaimana kita menemukan vaksin dalam waktu yang cepat. 1 tahun atau lebih cepat dari itu, kita doa untuk itu. Nah, pemerintah sendiri di dalam kehidupan new normal life ini, dalam edaran-edaran yang kita telah terima saat ini, bahkan kalau nggak salah kemarin Bapak Menteri Agama telah memberikan press release lewat press conference, mengatakan bahwa kemungkinan nanti seperti Pak Mesak sudah singgung tadi, durasi ibadah. Ya, kita apakah saya tawar-menawar seperti yang dikatakan Pak Gomar, kemungkinan nanti 50% itu kita lagi berjuang untuk itu gitu ya. Katakanlah biasanya kita ibadah mungkin 1 jam, hanya setengah jam saja, terus pembatasan jumlah, terus juga bagaimana gereja bersama dinas kesehatan setempat juga membersihkan gereja dengan menyemprotkan disinfektan itu dalam gereja supaya kita merasa lebih nyaman, terus juga izin pemerintah. Bahkan kalau tidak salah tadi kemarin Pak Menteri Agama mengatakan bahwa nanti pemerintah gereja harus izin bukan kepada pemerintah yang paling dekat yaitu camat, karena camat itu yang paling tahu. Sehingga nanti kalau kita izin mungkin pertama bisa saja seperti Pak Mesak tadi katakan 10 orang, ya, 10 orang beribadah. Kalau 10 orang tidak apa-apa dalam waktu tertentu bisa tambah jumlahnya. Tapi kalau 10 orang itu ada masalah, katakanlah mungkin ada yang terpapar, maka mungkin izin bisa dipikirkan ulang kembali. Itu keadaan yang barangkali kita semua sudah tahu. Tapi malam hari ini bagaimana sikap kita gereja? Pertama tadi bahwa gereja itu harus dukung dan doakan pemerintah. Iya. Terus yang kedua Pak Mesak, sikap gereja. Saya memperhatikan dan merenungkan apa sebetulnya pelajaran penting yang kita bisa lihat di dalam Alkitab bagaimana tentang new normal life. Sebetulnya new normal itu sebetulnya itu hal biasa. Misalnya kalau saya menikah, kita juga akan memasuki new normal life dalam kehidupan saya gitu ya. Tapi secara global saat ini,
kita perhatikan Yosua ya menjadi acuan yang saya lihat dan saya coba renungkan ya. Yosua, kenapa Yosua? Karena Yosua adalah salah satu generasi lahir di Mesir bersama bangsa Israel di padang gurun, bahkan berhasil masuk ke Kanaan ya, dan tidak kebetulan dia dipilih oleh Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel ya, ditunjuk oleh Musa. Saya percaya Tuhan yang pilih dan ditunjuk oleh Musa untuk membawa bangsa Israel ke Mesir. Nah, yang saya perhatikan adalah bagaimana bangsa Israel berada di Gilgal. Kalau tidak salah Pak Mesak sempat menyinggung tentang Gilgal dalam beberapa waktu yang lalu. Kenapa Gilgal? Gilgal itu adalah tempat di mana bangsa Israel itu harus berkemah di sana, bahkan membuat pangkalan militer secara khusus untuk apa? Untuk mereka bisa memenangkan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Jadi di situ. Nah, di Gilgal pula lah menurut saya bangsa Israel sampai pada betul-betul yang disebut dengan new normal life. Jadi karena Alkitab adalah panduan utama kita orang Kristen, apa yang saya perhatikan di sini dalam waktu yang singkat, bahwa di Gilgal banyak hal yang terjadi. Pak Mesak dalam diskusi tadi mengatakan mana tidak turun lagi, ya. Di Gilgal juga bangsa Israel yang saya sampaikan tadi itu berkemah. Dari catatan yang saya baca, bangsa Israel itu tinggal di situ paling tidak 16 tahun. 16 tahun, ya. Tidak sekedar mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan baru di Kanaan, negeri yang penuh dengan susu dan madu yang mereka impikan selama 14 tahun dan bisa berada di sana. Tapi saya perhatikan salah satu ketika berada di sana, Yosua yang kita tahu adalah pahlawan yang gagah perkasa, pada satu kesempatan sebagai pemimpin dia berada di satu tempat ya dekat Yeriko menurut Alkitab, dia hendak melihat tanah yang diberikan oleh Tuhan. Tapi tanah itu ada masalah. Oleh karena tanah yang sudah ditinggalkan oleh leluhur mereka itu sudah sekian ratus tahun, maka ada bangsa-bangsa lain yang ada di sana. Paling tidak ada 31 raja atau kerajaan, mungkin lebih daripada itu, yang ada di sana. Mereka harus atasi itu. Tapi juga bangsa Israel harus bercocok tanam di sana. Harus memelihara ternak di sana. Harus memulai kehidupan yang baru. Karena mana? Dan burung puyuh tidak turun lagi. Nah, hidup menata kehidupan yang baru di tanah yang dijanjikan Tuhan. Tapi mereka harus berperang. Nah, ini masalah. Sama seperti yang kita hadapi saat ini, dalam new normal life kita, betul kita nanti mungkin akan mencoba dengan kehidupan yang baru. Tapi tentu ada perasaan-perasaan was-was. Saya percaya kita semua mungkin, wah gimana ibadah, bagaimana kehidupan kita dalam masyarakat, ada perasaan takut. Yang membuat bangsa Israel takut adalah, betul negeri itu sangat subur menurut pengintaian mereka, tetapi ada banyak masalah di sana. Mereka harus kalahkan. Dan itu bukan yang tidak gampang. Secara normal mereka melihat bangsa lebih besar postur daripada mereka. Saya percaya ini adalah ketakutan juga. Nah, Pak Mesak, kita tahu dari Alkitab bahwa bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu hanya tinggal Yosua dan Kaleb. Yang sebentar lagi akan mungkin juga harus mengakhiri pertandingan imannya, dipanggil Tuhan, dan seterusnya. Bangsa Israel yang masuk ke Kanaan adalah bangsa Israel yang usianya 40 tahun. Nah, mereka ini bukanlah bangsa yang pernah melihat peperangan, melihat bagaimana Mesir yang gagah perkasa, bukan. Mereka dilahirkan di dalam kehidupan, dalam perjalanan padang gurun. Saya percaya mereka sangat mungkin tidak bisa bagaimana menghadapi peperangan ini. Dan waktu itu tinggal Yosua dan Kaleb yang memberikan informasi, kita menang. Tapi belum tentu anak-anak muda yang umur 40 tahun ini Pak Mesak. Ya, 40 tahun dalam pengertian kalau kita sekarang mungkin masih remaja, oleh karena usia pada waktu itu tidak seperti sekarang 70, sudah tua dan seterusnya. Nah, Pak Mesak, dalam kondisi seperti itu, Alkitab mengatakan ada yang disebut dengan bala tentara sorga menampakkan diri kepada Yosua. Pengertian apa di sini? Saya percaya Tuhan hendak mau mengatakan kenapa bala tentara ketika mereka sedang mempersiapkan peperangan di Gilgal itu ya,
menampakkan diri untuk memberikan kekuatan kepada Yosua. Yosua bisa saja berkata, saya bisa. Tapi masalahnya Yosua tidak berperang sendiri. Dia hanyalah panglima perang yang memberikan motivasi, memberikan semangat kepada mereka untuk berperang, merebut. Walaupun kita tahu bangsa-bangsa di sekitar dalam pembacaan kita ada rasa takut terhadap bangsa Israel. Karena hebatnya mereka itu bangsa yang kuat. Tapi jangan tunggu dulu, belum peperangan. Orang-orang yang lahir di padang gurun ini pasti akan juga merasakan rasa takut dan seterusnya. Penampakan Tuhan kepada Yosua memberikan motivasi kepada Yosua untuk berada dalam situasi new normal life mereka. Yosua adalah satu-satunya yang punya iman yang kuat, yang mengatakan kita pasti rebut tanah Kanaan. Amin. Amin. Nah, maka di tengah menghadapi new normal life 1-2 tahun atau lebih, kita nggak tahu sampai itu ditemukan, maka menurut saya Pak Mesak, 2 hal paling tidak. Yang pertama, iman seorang pemimpin. Pemimpin tentu saja tidak sekedar hanya berbicara bahwa kita sebagai gembala sidang, Pak Mesak gembala sidang, ya, Ibu Grace sebagai pimpinan WBI, Obed pimpinan pemuda, itu pemimpin semua. Tidak saja berbicara itu seolah-olah tanggung jawab hanya itu. Dari Yosua yang punya sikap iman yang luar biasa itu, ketika melihat tanah Kanaan bisa direbut dan seterusnya, itu menjadi pegangan kita. Maka iman yang seperti yang dimiliki Yosua akan memampukan kita memasuki new normal life. Tapi juga Yosua pada akhirnya kalau kita lihat ketika dia bersikap punya iman seperti itu, pada akhirnya ayat yang begitu terkenal yang kita juga suka dengar bahwa Yosua punya sikap dalam keluarganya. Jadi saya percaya ketika memasuki new normal life, peran kita pemimpin gereja, bagaimana kita mendapatkan informasi yang penting dari media, dari kementerian yang berkaitan dengan pelayanan gereja, supaya nanti dalam mengambil kebijakan, kita punya kedekatan dengan Tuhan, seperti firman Tuhan tadi malam dari Pak Andreas, kita harus menyelam lebih dalam lagi. Atau dalam pengertian perjanjian baru menurut saya adalah, kita harus extra mile di dalam perjalanan kita. Tidak bisa lagi hanya biasa-biasa. Pak Andreas bilang bertolak lebih dalam. Artinya berarti tidak normal juga. Kita harus melakukan new normal. Lebih lagi mengasihi Tuhan. Pemimpin-pemimpin gereja. Yang kedua, yang terakhir Pak Mesak. Keluarga kita. Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku. Itu menunjukkan sikap seorang pemimpin di dalam keluarga yang membawa keluarga dan bertanggung jawab untuk dia berhasil mengatasi new normal life setelah sampai di Kanaan itu. Berarti dia mampu sebagai seorang pemimpin dalam keluarga. Pemimpin dalam gereja, kalau kita bicara dalam konteks gereja bagaimana menghadapi new normal life. Pemimpin di dalam keluarga, kita harus punya kekuatan iman bersama istri, anak-anak. Setiap hari dalam era new normal life itu akan membuat kita pada akhirnya akan mengatakan kepada Tuhan sama seperti Yosua. Aku dan seisi rumahku. Artinya keluarga-keluarga ini diselamatkan oleh Tuhan. Amin, 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 Demikian, amin, Pak amin, amin, amin. Ya. Saya merangkum sedikit pembicaraan kita hari ini. Jadi pemerintah kemungkinan besar sebelum kita menemukan vaksin anti virus daripada corona ini, pemerintah akan membuat sebuah budaya, cara hidup yang baru berdampingan dengan COVID-19 ini. Salah satunya bagaimana setiap masyarakat orang Indonesia akan dibiasakan dan dipaksa sehingga terpaksa akhirnya biasa untuk hidup dalam pola kehidupan yang bersih. Salah satunya cuci tangan, menggunakan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, kita akan membuat pemerintah akan merancangkan pola kehidupan yang tidak dalam crowded, dalam kumpulan-kumpulan orang banyak. Artinya memutus penyebaran virus COVID-19 ini dengan cara apa? Tidak ada perkumpulan orang-orang banyak secara dalam jumlah yang besar. Ini dalam waktu yang temporal, ya, artinya waktu sementara. Sehingga mungkin salah satunya ibadah kita akan dibatasi jumlah yang hadir. Jadi ini juga harus kita sikapi. Saya tadi sempat ngomong dengan beberapa hamba Tuhan, kita rencana Sabtu ini kita akan rapat untuk bicarakan masalah seperti ini. Lalu kita mencari antitesisnya seperti apa, ya. Yang ketiga, bahwa dengan belum ditemukannya antivirus untuk COVID-19 ini, berarti kita juga siap dengan pola kehidupan kita yang
mengetes temperatur tubuh kita setiap waktu karena itu akan menentukan kita bisa kemana-mana atau tidak hari ini. Tadi kalau kita misalnya ke mall, kita akan dites dengan termometer ya, yang dimana kita tuh thermoscan ya, tubuh kita berapa sehingga kita akan betul-betul punya gaya hidup yang baru. Dan di hari ini kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kita harus punya pemimpin orang beriman yang sungguh-sungguh, yang mampu membawa setiap jemaat Tuhan takut akan Allah, seperti Yosua. Tetapi Yosua juga menjadi pemimpin dalam keluarga yang memastikan, pilihlah kepada siapa kamu beribadah, tapi aku dan seisi rumah tanggaku akan beribadah kepada Allah. Jadi hari ini saya rindu juga kebangkitan para imam dalam keluarga, peran suami, peran kepala rumah tangga di dalam kita hari ini menghadapi COVID-19 ini menjadi imam yang akan membawa rumah tangganya hidup takut akan Allah ya. Baik, itu yang kita